Tes, tes, tes. Iya. Mau minta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru pengajar. Di antara kesibukan Bapak Ibu telah menyempatkan hadir di acara kami calon guru penggerak angkatan ke-7 SMA 2 Sumeneb. Yang terhormat, terima kasih juga kepada Bapak Kepala Sekolah SMA 2 Sumeneb, Bapak Sukarman. Terima kasih juga kepada yang terhormat Bapak Ali Harsojo MPD selaku pengajar praktik kelas 299, dan terima kasih juga kepada rekan-rekan guru, juga kepada Bapak Budi selaku Wakasek Sarpra yang telah menyempatkan hadir di acara kami ini, padahal beliau ini sedang lagi sakit Bapak, habis operasi. Jadi sungguh luar biasa dukungan dan support dari Bapak Kepala Sekolah maupun juga Bapak Wakasek dan rekan-rekan guru yang lain. Di kegiatan kali ini, di rangkaian pertama, kami mempersilahkan kepada Bapak Sukarman selaku Kepala Sekolah SMA 2 Sumeneb untuk membuka dan memberikan sambutan kepada kami di acara kegiatan pendampingan individu 2 ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang terhormat pengajar praktik Bapak Ali Harsojo yang notabene selaku pengajar guru di SDN 2 Panjagalan, dan dia alumni SMA Negeri 1 Pariaman, dan insya Allah pada waktu dia jadi siswa pernah diajar saya, ya, nggak tahu nilainya dapat berapa, saya kurang paham, ya. Tapi yang jelas Bapak Ali pada waktu jadi siswa anak yang baik,
tidak pernah membuat kegaduhan pada waktu dia siswa, dan alhamdulillah sekarang sudah jadi seorang pengajar pendidik guru. Juga yang saya hormati calon guru angkatan yang ke-7, Bapak Ibu para wakil kepala sekolah yang hadir pagi hari ini. Bapak Budi, tetap semangat, tapi tolong jangan terlalu diforsir dikala dia mengucapkan istirahat. Ibu Bapak yang saya hormati, tidak berlebihan kiranya dalam kesempatan pada pagi hari ini dan menjaga bersyukur alhamdulillah karena di pagi hari ini alhamdulillah Ibu Bapak dalam keadaan fresh, sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani, sehingga dengan nikmat Allah dalam kesehatan itulah Bapak Ibu dapat berkenan hadir mengundang kami dalam rangka untuk mengikuti kegiatan kalau bergerak di angkatan yang ke-7 pendampingan individu yang kedua. Ibu Bapak yang saya hormati, yang keempat kalinya saya sudah memberikan sambutan di acara pendampingan individu hanya 4 kali karena pesertanya 4. Andai kata ada 10 peserta mungkin saya 10 berpidato di ruangan, tapi tidak ada masalah bagi saya karena bagaimanapun juga saya harus memberikan support, semangat kepada calon guru penggerak. Dan saya ucapkan terima kasih Ibu Bapak yang sudah ikut seleksi dan lulus, masih dalam proses menjadi guru penggerak. Saya selaku kepala sekolah merasa berbahagia, merasa berbangga hati karena tidak semua sekolah, ada beberapa sekolah yang di sekolah itu tidak ada yang ikut seleksi dalam calon guru penggerak. Alhamdulillah di SMA 2 ada 4, angkatan 5 ada 5, angkatan 2 4, bukan angkatan 2 ya, angkatan ke-7 4, angkatan yang ke-8 insya Allah ada 3. Sehingga kalau di total semuanya ada 11. Dengan 11 guru yang nanti akan menyandang status guru penggerak, insya Allah ke depan SMA Negeri 2 Sumeneb akan lebih baik, akan lebih berkibar, akan lebih berprestasi di bidang akademik, mengakademik, syukur-syukur bisa meningkatkan etika karakter siswa yang lebih bagus. Ibu Bapak yang saya hormati, insya Allah ruangan ini nanti setelah selesai kegiatan calon guru penggerak akan ditempati guru penggerak angkatan yang ke-5 bersama Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten Sumeneb. Secara kebetulan saya diberi kepercayaan untuk menjadi tuan rumah SMA 2, selalu dijadikan rujukan oleh Capdim untuk dijadikan tempat dalam kegiatan Capdim. Saya kalau ditawarin mau dipinjam tempat dan segala macam, saya tidak pernah menolak. Siap, tidak ada rotan akan pun jadi. Ibu Bapak yang saya hormati, dan itu nanti pukul 10.30 Bapak Ibu yang mungkin sudah dalam keadaan steril ya, karena mudah-mudahan Bapak Kacap akan tepat waktu dan Bapak Kacap ada acara di SMA Negeri 1 Contoh, dan sekarang pun saya juga ada acara di ruangan saya MKKS SMA Negeri pada untuk sementara tamu saya tinggal ya, tapi saya izin demi Bapak Edwin akan menjadi skala prioritas ya. Ibu Bapak yang saya hormati, mungkin ini kegiatan pendampingan individu yang terakhir diakhiri oleh Bapak Edwin dengan harapan mudah-mudahan semuanya rangkaian
rangkaian kegiatan sampai berakhir semuanya dapat berjalan dengan lancar, tidak akan mengalami suatu kendala yang terlalu prinsip atau signifikan. Itu harapan saya, dan tidak kalah pentingnya mudah-mudahan ilmu yang diperoleh akan betul-betul bermanfaat untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain. Mungkin barangkali ini sambutan dari saya ucapkan terima kasih Bapak Budi ya, walaupun dia kondisi masih kurang fit, masih berkenan hadir ya. Mudah-mudahan Bapak Budi selalu diberikan kesehatan ya, selalu sehat, dan jangan lupa jangan terlalu diforsir ya. Dikala saat capek berhentilah ya, kurangi volumenya. Biasanya menggunakan postel 4 pakai 3 saja ya. Gaspol. Harapan saya masih ada asisten, limpahkan ke asisten ya. Mungkin barangkali ini Bapak sambutan dari saya. Selamat beraktivitas, selamat berdiskusi. Mudah-mudahan nanti diskusinya akan memperoleh hasil yang bisa dimanfaatkan oleh lembaga kami atau satuan pendidikan SMA Negeri 2 Sumeneb. Selamat datang saya ucapkan kepada Ibu Lis selaku biduan SMA Negeri 2 Sumeneb. Mungkin barangkali ini Bapak Ibu ya Pak, terlalu panjang lebar, kasihan tamunya, tuan rumahnya menghilang, tamunya ada di ruangan saya ya. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak. Walaupun pada satu sisi Bapak Ibu meninggalkan kewajiban mengajar, tapi pada sisi lain ini kegiatan nanti yang akan kembali dinikmati oleh peserta didik kita. Kurang lebihnya mohon maaf, tolong Bapak lihat saja betul-betul dibimbing teman kami ya, dibimbing, diarahkan, saling berkolaborasi. Dan saya berharap di angkatan ke-7 itu kalau bisa membentuk grup. Baik Bapak. Membentuk grup khusus CGP yang SMA di tingkat Kabupaten Sumeneb, sehingga tukar pengalaman menurut saya. Kemudian dituntut dari situ siapa yang akan dijadikan koordinator di angkatan yang ke-7. Mungkin barangkali ini sambutan saran saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak. Oke, Bang Ijen. Ya, Bang Ijen dulu Pak. Selamat putih nih. Tanda tangan stempel. Silakan. Langsung ya? Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'a rasulur rabbina bil haqq wa nudu'an tilkul jannatu istiqmuha bima kuntum ta'malun. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMA 2 Sumeneb, yang saya hormati Bapak Budi, Wakil Kepala SMA Sumeneb bagian atau yang menangani sarana dan prasarana, Bapak CGP yang saya hormati, Kesiswaan. Wakasek kesiswaan juga, Pak Budi Wakasek apa? Kesiswaan Pak. Kesiswaan. Yang saya hormati CGP yang hadir pada hari ini, utamanya Pak Edwin serta Bapak Ibu guru, tenaga pendidik, tenaga pengajar di SMA 2 ini.
Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi yang barokah ini kita senantiasa diberikan nikmat sehat, longgar, kemudian keinginan untuk terus belajar Bapak Ibu ya. Kemudian atas nikmat Allah tersebut saya ucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah SAW, ahli, famili, keluarga dan sahabatnya. Terima kasih kepada Bapak Edwin, Bapak Ibu semua, terutama kepada kepala sekolah yang telah memfasilitasi kami dalam rangka melaksanakan tugas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Balai Besar Guru Penggerak dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb maupun cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Sumeneb. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perlu diketahui bahwa Guru Penggerak ini akan dilaksanakan selama 6 bulan. Sudah selesai 2 bulan. Ada 4 bulan lagi, berarti akan ada 4 kali pendampingan individu lagi. Tak terasa sudah 2 bulan, apa terasa Bu? Terasa banget. Terasa ya, bukan tidak terasa, malah terasa 2 bulan. Bapak Ibu CGP santai di sini. Kalau saya pendampingannya sampai ke SMA N1 Arjasa. Ya, saya sudah baru datang, ombak kanan, ombak kiri, gak ada masalah. Sampai kemarin naik ekspres Bahari, orang berdiri saja tersungkur, yang muntah banyak, tetapi alhamdulillah Allah paring sehat dan saya tetap mampu melakukan aktivitas itu. Nah, sebelum kepada esensi dari pertemuan pagi hari ini, Bapak Budi sakit-sakit bisa hadir ke sini. Terima kasih banyak. Mungkin pasca operasi memang harus hati-hati Bapak ya. Songkan pun apa, Bu? Songkan pun apa? Oke, dari sistem ureter di situ memang ada saluran yang di situ rentan ya. Jadi rentan pengapuran, rentan ada batu dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kalau saya sarankan itu yang terbaik itu adalah pakai food combining Pak. Jadi jus apel hijau itu dengan kulitnya, kemudian kangkung, kemudian ada 3 itu, kemudian buah naga dan semangka itu sangat baik, terutama untuk ibu-ibu ya yang sudah mengerti food combining. Mohon izin, mohon maaf, saya alumni dari Sekolah Tinggi Perlatihan Herba Kuala Perlis Malaysia. Jadi saya pernah kuliah tentang herba dan pengobatan tradisional. Jadi orang yang sudah dioperasi itu akan kehilangan 20.000 albumin. Dan dalam waktu 20 tahun dia tidak akan kembali albumin seutuhnya. Oleh karena itu orang yang sudah dioperasi itu harus banyak makan albumin. Albumin terbaik itu ada pada ikan haruan kalau dalam bahasa Malaysia. Nah, cakap Malaysia? Nah, baik. Dalam bahasa Indonesia ikan haruan adalah ikan kutub. Ikan kutub satu rumpun dengan ikan gabus. Terbaiknya ikan kutub. Jadi ikan kutub itu dipotong-potong, masukkan plastik, ditali, plastiknya yang dikukus, airnya yang diminum. Ya, bukan kalau dimakan itu kan bosen lama-lama Pak. Jadi airnya saja diminum. Kemudian rutin itu kalau nggak kolu bisa dimasukkan pisang, bisa masukkan kapsul dan lain sebagainya ya. Itu salah satu memulihkan albumin kita, termasuk ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan sesar, maka selama hidup akan sakit pinggang karena dia sudah dianestesi tulang belakang. Kekuatan manusia itu ada pada tulang belakang sebenarnya. Saya biasa ngajar perlatihan kuliah herba dan teknologi nano dalam perubatan herba, biasanya ke Bondowoso dan lain sebagainya. Jadi
Sudah tuh, Pak Halihat. Ini PI2 ini. Nanti pasien-pasien saya sudah banyak ya. Banyak Ustadz Alamin, siswa-siswa di Alamin. Silakan konsultasinya di luar PI2. Ada praktek nanti Bu, buka praktek. Boleh, ngundang saya gratis Bapak Ibu. Bapak Ibu yang mau jadi terapis, herbalis, kemudian seperti apa ngobati secara non medis, monggo ya. Sebenarnya mohon izin Pak Budi, kalau ada saluran ureter, gangguan pada sistem urinari, kemudian hernia, kalau perempuan namanya hernia femolar dan lain sebagainya, maka Anda kutip bertahan untuk tidak operasi karena dia akan lentur, akan luruh, akan hancur dengan kulit apel sebenarnya. Apel hijau yang agak mau kecut itu. Kalau saya beli jus di luar pasti saya kadang bawa daun bidara, daun bukol, bawa kangkung. Orang yang jual jus itu kaget, buat apa ya? Biar saya yang tahu ilmunya saja gitu. Jadi saya siap mengadakan perkuliahan untuk mata kuliah perlatihan herba. Di situ ada 100 mata kuliah yang bisa saya sampaikan. Baik Bapak Ibu sekalian, intermezzo itu ya. Ini bukan terapis tapi pendampingan individu 2. Jadi kebetulan karena peserta ada yang sakit, saya sampaikan, mohon maaf. Jadi di pendampingan individu 2 esensinya akan ada 4 hal yang dilakukan. Pertama, saya mengkomunikasikan dan merefleksi, mereview kegiatan Pak Edwin itu di modul di lingkungan belajar sekolah. Kemudian yang kedua, pencapaian Pak Edwin di modul 1.1, 1.2 dan 1.3. Yang ketiga, bagaimana Pak Edwin membangun komunitas praktisi. Pak Edwin sudah membangun komunitas praktisi adalah Kopi Like. Komunitas praktisi wali kelas, like itu like ya. Kemudian yang keempat, diskusi mengomunikasikan visi guru penggerak diselaraskan dengan visi sekolah yang akan segera dilaksanakan. Nah Bapak Ibu sekalian, saya Bapak Ali Arsojo ngajar di SDN Pajagalan 2. Murid saya di sini banyak sekali, termasuk Afif ya, titip Afif yang memang keterbatasan seperti itu, tapi dia yang paling disayang saya. Dimanapun Afif ketemu saya guru yang paling diingat, dicari ya. Dia dulu tidak bisa naik sepeda, tidak bisa berbicara, tidak bisa menulis. Saya perlakukan sebagai anak khusus, saya perlakukan dengan bimbingan khusus, saya pelajari khusus bagaimana dia mampu berbicara, dan alhamdulillah berhasil. Orang tuanya datang ke sekolah nangis-nangis di hadapan saya mengucapkan terima kasih. Saya sampaikan bahwa Afif ini takdir manusia tidak ada yang tahu, bisa jadi Afif lebih sukses daripada orang tuanya. Seperti itu. Jadi mohon bimbingannya Afif di sini. Kemudian tadi saya ketemu juga Dinda sama Sinta sama Sherlyn juga di sini semua kayaknya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tugas saya hanya mengantar diskusi, selanjutnya akan dipimpin sampai selesai oleh Pak Edwin, mulai dari bagaimana mempresentasikan, mengomunikasikan visi guru penggerak hingga selesai diskusi. Jangan lupa untuk dokumentasi, daftar hadir, kemudian laporan yang akan disampaikan kepada kepala sekolah dan PP. Terima kasih, demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Silakan Pak Edwin memanfaatkan waktu seefektif mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk berdiri Pak. Monggo. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah berkenan hadir di acara pendampingan individu 2 calon guru penggerak angkatan ke-7 yang kebetulan saya Edwin Suryadi Fajar Islam ini
kedapatan di bagian yang terakhir di antara rangkaian keempat calon guru penggerak yang lain. Dan di acara ini saya mengundang Bapak Ibu sekalian. Tujuan utamanya adalah untuk mengkomunikasikan serta mendiskusikan terkait visi calon guru penggerak maupun juga prakarsa perubahan yang pernah saya lakukan, ataupun kita bisa berdiskusi bersama kira-kira apa saja kendala yang kita hadapi dan kita bisa rembuk bersama untuk mencari jalan keluarnya bersama-sama. Dan tujuan saya untuk memaparkan materi visi calon guru penggerak ini bukan berarti di sini saya ingin mengubah visi yang telah ada, yang telah dimiliki oleh sekolah kita di SMA 2 Sumeneb, tetapi hanya sekedar memberikan proposal ataupun usulan barangkali, karena memang visi sekolah ini kan tidak selamanya harus seperti itu. Kita harus bisa mengikuti juga perkembangan zaman. Apabila kita menemukan keselarasan juga nggak masalah, tetapi apabila ada hal lain yang perlu ditambahkan, kita juga bisa komunikasikan bersama. Setidaknya saya di sini memaparkan visi yang telah saya susun setelah mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita berdiskusi, setidaknya saya akan memaparkan sedikit ilmu yang telah saya peroleh dari kegiatan pendidikan guru penggerak ini. Siapa tahu ada bagian-bagian yang dapat diambil ataupun bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Di pertemuan awal saya sudah sedikit memperoleh ilmu meskipun di luar konteks, ya ini cara mengatasi obat apa tadi, dan itu sangat bermanfaat buat saya. Jadi saya memperoleh ilmu, setidaknya hal kecil itu bisa memberikan manfaat yang luar biasa bagi saya. Kembali ke pendampingan individu kedua ini. Jadi ilmu yang saya peroleh Bapak Ibu terkait pendidikan itu adalah hal utama yang saya peroleh adalah merubah mindset saya sebagai seorang guru. Mungkin saya menjadi guru itu tidak selamanya sempurna, mungkin dari 100%, dari skala 100%, mungkin saya setelah saya berdiri di depan Bapak Ibu, mungkin saya bisa menjadi guru yang 60% lah. Saya jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Pak Edwin yang dulunya seperti ini menjadi merubah mindset saya menjadi guru yang lebih berpihak kepada anak-anak. Terkait filosofis Ki Hajar Dewantara, ini sudah seringkali kita tahu Bapak Ibu. Yakni yang pertama Ingkarso Suntulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Saya sebagai guru sudah seringkali, bahkan sebelum saya menjadi guru saya sudah sering sekali mendengar moto ini, semboyan ini. Tetapi apa esensi dari Ingkarso Suntulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani? Sampai sebelum saya mengikuti guru penggerak, saya masih belum tahu sama sekali. Dan setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak, saya baru tahu. Karena saya tidak begitu paham bahasa Jawa. Saya dulu Bapak Ibu kuliahnya di Bali, jadi nggak bisa bahasa Jawa, dikit banget. Kalau bahasa Bali lebih paham. Ya betul. Ingkarso Suntulodo setelah saya mempelajari ternyata di depan itu menjadi teladan Bapak Ibu. Bagaimana kita sebagai seorang guru bisa memberikan teladan yang maksimal kepada anak didik kita. Mungkin ada rekan-rekan guru yang saya lihat itu bisa menjadi panutan buat saya. Tidak usah jauh-jauh, saya berhadapan dengan Pak Budi langsung, saya melihat luar biasa sekali dari dedikasinya sebagai seorang guru, sebagai seorang wali kelas, sebagai seorang wakil kepala sekolah, pernah juga jadi wali kelas di kelasnya saya dulu juga. Saya banyak mempelajari bahwa beliau ini sudah memberikan teladan yang luar biasa. Dan saya setelah mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya berusaha, setidaknya meskipun belum sempurna, saya berusaha mencontoh guru-guru yang telah memberikan keteladanan dan saya bisa meniru sedikit banyak seperti itu. Di sisi lain, saya sebagai guru juga mampu memberikan teladan kepada anak didik saya. Dulu mungkin Bapak Ibu guru yang sudah senior tahunya Pak Edwin itu kan perokok. Saya merokok kurang lebih dari tahun 94 Bapak Ibu sampai 2020. 26 tahun dari saya perokok aktif. Dan alhamdulillah sudah 3 tahun lebih
saya sudah berhenti total merokok. Saya berangkat, bagaimana seandainya saya di lingkungan sekolah itu mencontoh hal-hal yang negatif seperti itu? Bagaimana tanggapannya anak-anak jika saya melarang, menghukum mereka, sedangkan mereka sudah dewasa secara usia, tetapi saya masih memberikan contoh yang negatif? Sebisa mungkin saya akan memberikan teladan kepada anak didik saya, meskipun hal-hal yang sangat kecil dan di luar konteks akademik. Di poin yang kedua adalah ingmadya mangun karso. Di tengah kita sebagai guru mampu memberikan semangat, memotivasi, memberikan support, memberikan motivasi dan semangat kepada anak didik kita untuk menjadi yang terbaik. Cita-cita mereka kita berikan semangat, kita motivasi bagaimana mereka dapat mencapai apa yang mereka cita-citakan. Sedangkan di bagian ketiga, Tuturi Handayani, di belakang kita bisa mampu memberikan dorongan kepada anak didik kita semaksimal mungkin untuk mencapai apa yang anak-anak dicita-citakan. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan ini masih modul 1.1 Bapak Ibu yang saya pelajari, bahwa hakikat ataupun tujuan dari pendidikan itu adalah menuntun. Anak-anak sudah memiliki kodratnya masing-masing. Bahkan yang saya tahu, mohon maaf saya bukan guru agama, pena telah kering katanya, pena telah kering dan takdir sudah ditetapkan. Jadi bagaimana kita sebagai guru mampu menuntun dan menebalkan anak-anak kita? Waalaikumsalam. Mampu menebalkan anak didik kita. Dan di sisi lain kita sebagai guru juga mampu memudarkan apabila anak-anak kita memiliki kecenderungan yang negatif dalam tanda kutip, mereka sudah terbentuk dari lingkungan keluarganya, kita mampu memudarkan itu agar tidak tebel, agar tidak makin nampak sisi negatif yang mereka peroleh dari lingkungan rumah maupun lingkungan pergaulannya. Jadi kita tugasnya hanya menuntun. Anak-anak itu seperti yang saya sudah pelajari, itu sebenarnya bukan kertas kosong. Mereka sudah memiliki background knowledge, mereka sudah memiliki background culture, kebudayaan yang telah dididik oleh orang tua mereka, pendidikan yang telah mereka peroleh dari pendidikan mereka sebelum di SMA, mereka sudah miliki Bapak Ibu. Tinggal kita, tugas kita adalah menuntun untuk mengarahkan ke hal yang lebih baik lagi, sehingga anak-anak itu mampu mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Intinya bahagia dunia dan akhirat Bapak Ibu. Dan ini untuk mencapai visi murid di masa depan, ada beberapa bagian yang perlu kita harus ketahui. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila itu sendiri. Bagaimana anak-anak itu bisa mencapai atau menjadi anak-anak yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, kritis, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global dan lain-lain. Juga di bagian filosofi Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru mampu menuntun anak-anak kita mencapai kodrat alamnya. Maksudnya kodrat alam itu mencapai tujuannya semaksimal mungkin, cita-citanya semaksimal mungkin. Saya seringkali melihat postingan status rekan-rekan guru yang berhasil, meskipun rekan-rekan guru itu bukan calon guru penggerak, tetapi mereka sudah lebih calon guru penggerak daripada saya. Saya mengakui itu. Mereka guru wali kelas yang belum pernah mengikuti pendidikan guru penggerak sudah mampu mengantarkan putra-putrinya, anak-anaknya, ada yang lolos ITS, Unibrau, UNESA dan lain-lain. Saya sebagai calon guru penggerak juga termotivasi untuk menjadi wali kelas dan guru yang seperti itu juga. Dan sebagai nilai dan peran guru penggerak Bapak Ibu, kita memiliki nilai. Bagaimana kita sebagai seorang calon guru penggerak ataupun guru secara keseluruhan, secara umum itu memiliki nilai dan peran. Ada banyak nilai dan peran, nanti saya paparkan. Dan juga inquiry apresiatif ini adalah maksudnya kita melihat lingkungan sekolah kita, teman-teman kita, anak didik kita dari sisi yang positif, dari hal-hal yang positif. Apa yang dapat kita kembangkan, apa hal positif ya dari anak itu. Seringkali ketika saya di kelas ngajar bahasa Inggris,
terus anak itu ternyata secara akademis rendah banget, nggak bisa bahkan bahasa Inggris. Saya tanya bahasa Inggrisnya remember apa, nggak tahu. Artinya ini nggak tahu, artinya itu nggak tahu. Tapi ketika pagi-pagi mereka, anak-anak itu yang saya anggap ini nggak pinter, ternyata mereka itu lebih hebat dari saya. Pagi-pagi sholat duha, saya belum tentu mampu seistiqomah itu. Dan itu adalah hal-hal yang kita ambil sisi positifnya. Apa tujuannya? Adalah untuk mencapai visi yang ingin kita capai. Saya memiliki visi, Bapak Ibu juga memiliki cita-cita. Bagaimana ingin semuanya itu berpihak kepada anak didik kita. Bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik. Saya sebagai guru bisa menilai, saya mencontoh hal-hal baik dari teman-teman, apa yang hal yang positif saya tiru dan saya amalkan juga, saya praktekkan juga. Nah, ini Bapak Ibu, nilai guru penggerak. Yang pertama Bapak Ibu, bagaimana apa yang kita lakukan semuanya adalah berpihak kepada murid. Apa yang kita lakukan, meskipun seperti kemarin saya menginisiasi ada anak di kelasnya Pak Hairil itu yang sudah 3 minggu alfa, tapi anak itu secara akademis pinter, bahkan ketika ulangan cepat banget dan nilainya tertinggi. Itu 3 minggu alfa. Bagaimana saya bisa mengajak Pak Hairil untuk mencari kira-kira apa permasalahannya, apa-apa yang kita lakukan itu harus berpihak kepada murid. Dan yang kedua, nilai guru secara umum adalah mandiri Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa mandiri apabila kita memiliki kekurangan-kekurangan di sisi iptek ataupun di sisi akademik ataupun apapun, kita bisa mandiri untuk mencari jalan keluarnya. Dan yang ketiga adalah reflektif. Kita merefleksikan diri kita, apa-apa yang telah kita lakukan, kita ingat-ingat kembali kira-kira apa yang perlu diperbaiki dengan mencontoh, meniru, dan memodifikasi dari praktek baik teman-teman kita. Kita merefleksikan untuk bisa kita tiru dan kita ambil ilmu-ilmu yang bermanfaat dari teman-teman kita. Yang keempat adalah Bapak Ibu adalah kolaboratif. Kita sudah seringkali di SMA 2 ini dan memang sungguh luar biasa. Dukungan dari kepala sekolah, Wakasek, sangat luar biasa sekali. Kita berkolaborasi menyusun modul pembelajaran, kali juga kita juga sudah menyusun modul P5. Kita berkolaborasi urunan untuk membuat modul pembelajaran tersebut. Kita berkolaborasi Bapak Ibu agar apa yang kita hasilkan itu lebih maksimal. Dan yang terakhir adalah inovatif. Nilai guru yang lain adalah bukan yang paling penting, yang penting juga adalah inovatif. Kita tidak harus jago iptek, tetapi kita memiliki solusi-solusi yang tepat guna dan berdaya guna, sehingga apa-apa yang sederhana tetapi itu memiliki dampak dan inovasi yang luar biasa itu dapat kita terapkan sebagai guru di lingkungan sekolah kita ini. Dan yang kedua adalah Bapak Ibu peran guru penggerak. Apa sih peran kita sebagai guru? Jadi harapan kita memiliki peranan yang bisa menjadi pemimpin pembelajaran. Terus yang kedua menjadi coach bagi guru yang lain. Apa-apa yang kita kuasai ilmunya, seperti yang kita lihat tadi Pak Ali memiliki ilmu yang lain, dia bagikan ilmunya. Kita men-share, membagikan apa-apa ilmu yang kita peroleh, kita bagikan ke rekan-rekan kita sehingga kita bisa memberikan manfaat kepada rekan-rekan guru kita. Mendorong kolaborasi, kita bisa menjadi inisiator untuk membuat kolaborasi-kolaborasi sehingga menghasilkan. Dan di sini di SMA 2 sudah banyak sekali kolaborasi yang dihasilkan oleh sekolah kita. Mewujudkan kepemimpinan murid, maksudnya bagaimana murid-murid itu kita berikan tempat, berikan panggung untuk bisa menjadi murid yang mandiri, yang menentukan jalan hidupnya sendiri. Saya persilahkan kepada anak-anak saya untuk menentukan kira-kira siapa ketua kelasnya, kita harus ngapain ini enaknya, kita harus ngapain, kita berikan kesempatan mereka, kita dengarkan pendapat mereka sehingga mereka itu merasa dihargai dan diperhatikan. Terus juga yang terakhir adalah menggerakkan komunitas praktisi. Komunitas praktisi itu apa Bapak Ibu? Komunitas praktisi itu bukan hanya sekedar yang serumpun, bukan hanya sesama guru bahasa Inggris, sesama guru geografi, bukan. Tetapi kita memiliki keresahan yang sama, memiliki permasalahan yang sama. Misalnya seperti saya membentuk Kopi Light tadi, komunitas praktisi wali kelas.
Tetapi mulai dari hal-hal kecil, saya mengajak kira-kira siapa yang sevisi dengan saya, sepemahaman dengan saya. Misalnya ada masalah di kelas saya diskusikan dengan wali kelas yang lain, saya tiru. Contohnya, saya banyak meniru dari kelas 10-12 dari Ibu Muti. Bu Muti nggak hadir, padahal diundang tuh, saya banyak meniru dari Bu Muti. Saya tanya, ini kenapa kelas 10-12 ini kok kalau ada saya kasih tugas ini selalu nyetor? Padahal ya nggak jauh beda dengan anak-anak saya di kelas 10-6, kelas 10-12. Tetapi kenapa? Saya tanya, saya malu mungkin nanya ke Bu Mutinya langsung. Saya tanya dulu ke anak-anak, gimana sih caranya Bu Muti itu nggak kok kalian kok kompak tugasnya buat video itu selesai semua? Nah, saya tiru itu. Dari itu saya ingin menggagas sebuah komunitas praktisi agar lebih terkoordinir lagi, sehingga rekan-rekan itu bisa saling bagi ilmu tanpa harus malu-malu nanya. Mungkin ini saya setelkan, ini bagus kita simak bersama Bapak Ibu. Aku melihat Indonesia karya Bung Karno. Jika aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Ngeliep itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah menguning, menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, gunung Merapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Kelebat, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Bapak yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara ini, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka, Pak, merdeka, Pak, merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Aku melihat Indonesia. Luar biasa sekali ternyata Bapak Ibu, presiden kita itu
saya baru mendengar saja ini, puisi ini, ya setelah mengikuti guru penggerak ini. Sebelumnya saya nggak pernah tahu bahwa presiden kita itu bisa membuat puisi seindah itu. Mungkin guru sejarah Pak Budi mungkin udah tahu, saya baru tahu sekarang bahwa presiden kita itu luar biasa sekali. Dan yang saya tangkap dari keberagaman itu, Bapak Ibu, di kalimat-kalimat terakhir adalah setelah menyebutkan gunung, tempat ini, tempat itu, di kalimat-kalimat terakhir itu saya nggak tahu apa di lirik atau apa ya. Saya melihat wajah-wajah anak Indonesia. Yang terakhir itu penutupnya luar biasa. Anak-anak yang diperhatikan di bagian akhir sebagai penutup dari puisinya Bung Karno itu, melihat anak-anak Pak Merdeka, merdeka. Jadi kita berharap sebagai guru mampu memerdekakan anak-anak kita sehingga dapat mencapai potensinya yang semaksimal mungkin, Bapak Ibu. Jadi ini dari puisi Aku Melihat Indonesia karangan Bung Karno, kemajemukan bangsa Indonesia itu yang memiliki nilai-nilai budaya yang begitu ragam dan indah. Kita tahu bahwa dari Sabang sampai Merauke itu beragam-ragam, beragam kebudayaan. Tidak usah jauh-jauh di Madura ini antara Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep ini masih ada suku Madura, ada suku Bajo, suku Bugis, Mandar, dan lain-lain. Itu kita sangat beragam. Tetapi kita bagaimana bisa menjadi warga negara Indonesia yang semuanya bersatu padu. Yang kedua adalah Indonesia adalah negara yang kaya raya dengan segala keragaman budaya dan kekayaan alamnya yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Namun Insinyur Soekarno tidak pernah melihat itu sebagai bagian yang terpotong-potong, tetapi merupakan satu kesatuan utuh yang saling melengkapi. Inilah negara Indonesia. Mungkin kalau Bapak Ibu pasangan hidupnya sesama Madura mungkin tidak begitu terasa. Kalau saya yang istri saya orang Makassar, ketika pulang kampung itu saya seperti jalan-jalan dan menemukan budaya baru, kebiasaan baru yang tidak sama dengan adat Madura. Jadi saya sangat merasakan itu, Bapak Ibu. Yang ketiga, kita harus memandang secara utuh dan holistik hal-hal yang ada pada diri seseorang, sehingga kita bisa bekerja sama dan mencapai tujuan bersama seperti yang diharapkan. Luar biasa. Oke, inquiry apresiatif. Ini adalah materi lain yang saya peroleh dari pendidikan guru penggerak ini, Bapak Ibu. Kita harus mengeksplorasi lingkungan belajar yang bermakna dan berpihak pada murid itu agar ditumbuhkan. Memahami pentingnya visi yang berpihak pada murid. Tujuannya adalah murid dan murid-murid sebagai landasan segala inisiatif perubahan dalam pendidikan. Inquiry apresiatif itu apa? Ini, Bapak Ibu. Inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seseorang, baik orang, organisasi, maupun di dunia sekitar kita di masa sekarang, masa lalu, maupun juga di masa depan. Pendekatan ini percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif. Apa-apa itu mesti ada sisi positifnya dan dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Tahapan dalam inquiry apresiatif ini, tahapannya jika kita ingin melakukan pendekatan, mencari solusi, itu adalah disebut bagja. B apa? Bagja itu kalau nggak salah bahasa Sunda dari kata bahagia. B itu apa? Buat pertanyaan. Misalnya kita ingin melakukan suatu perubahan tertentu yang positif, kita mulai dari membuat pertanyaan utama. Kira-kira apa pertanyaan utama kita? Mau ngapain kita? Dan lalu kita mengambil pelajaran, kita meng-ATM-kan, mengambil pelajaran dari teman-teman yang sudah berhasil, dari lembaga-lembaga yang berhasil, agar kita dapat menirunya. Lalu gali mimpi. Apa itu gali mimpi? Kita pasti memiliki impian yang sedikit berbeda dengan yang telah dicapai. Apa mimpi kita yang ingin kita capai dari permasalahan itu? Ingin kita mencarikan solusi yang bagaimana yang kita harapkan. Lalu jabarkan rencana, Bapak Ibu. Kita mengatur rencana-rencana. Kira-kira apa planningnya, apa yang harus dikomunikasikan, pihak siapa yang harus dilibatkan, dan lain-lain. Lalu kita mengatur eksekusi. Ini adalah membuat tahapan-tahapan, metode-metode untuk melakukan tindakan dan eksekusi.
Di sekolah, pendekatan IA ini atau inquiry apresiatif dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah lebih baik. Nantinya kelemahan, kekurangan, dan ketiadaan menjadi tidak relevan lagi. Hanya berpijak pada hal yang positif saja, kemudian menyelaraskan kekuatan tersebut dengan visi sekolah dan setiap warga sekolah. Nah, ini mungkin kita sudah tahu semua. Visi itu adalah harapan, cita-cita, dan kekuatan seluruh warga sekolah yang dapat terwujud di masa yang akan datang. Nah, ini Bapak Ibu visi yang kita miliki, luar biasa sekali Bapak Ibu, berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan lingkungan, beriman dan bertakwa, cerdas, berbudaya, kearifan lokal, dan berjiwa usaha untuk menyongsong kehidupan global. Saya melihat visi SMA kita ini sudah luar biasa sekali Bapak Ibu. Dan ini sudah banyak sekali kita laksanakan, banyak program-program sekolah untuk mencapai visi sekolah ini, dan pencapaian dari Semada itu sudah luar biasa sekali. Sudah dapat kita rasakan bersama, anak-anak kita banyak berhasil di berbagai bidang seperti yang mereka cita-citakan. Ini misi dari sekolah kita, menciptakan lingkungan pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran, menciptakan dan meningkatkan mutu pembelajaran yang efektif dan efisien, melalui proses pembelajaran yang inovatif dan kreatif, menumbuh kembangkan semangat belajar untuk meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan, mewujudkan peserta didik yang dapat berkomunikasi secara efektif dengan bahasa internasional dalam bingkai budaya kearifan lokal, menerapkan manajemen kerjasama antar lembaga secara aktif, mewujudkan layanan prima penyelenggaraan pendidikan. Dan ini misinya sudah seringkali kita rasakan, sudah seringkali diterapkan oleh para rekan-rekan guru, ketua MGP, terutama Wakasek dan kepala sekolah. Banyak sekali program-program sekolah untuk melaksanakan misi sekolah kita ini. Ini tujuan sekolah kita Bapak Ibu. Yang utama adalah mempersiapkan peserta didik yang bertakwa kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, membentuk peserta didik yang berbudi pekerti luhur, menghormati orang tua, guru, karyawan, dan sesama peserta didik, serta lingkungannya menurut nilai-nilai agama serta nilai-nilai kearifan budaya lokal. Mempersiapkan peserta didik agar menjadi manusia yang cerdas, berkualitas, dan berprestasi. Membekali peserta didik agar memiliki keterampilan berbasis teknologi, berwawasan lingkungan, menguasai bahasa asing, dan seterusnya. Yang kelima, membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan agar mampu bersaing masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ini adalah tujuan dari sekolah kita Bapak Ibu. Nah, ini setelah saya memperoleh pendidikan guru penggerak ini dan menyesuaikan dengan profil pelajar Pancasila, saya menawarkan atau mengusulkan visi calon guru penggerak ini. Mungkin antara Bu Rofi, Bu Titin maupun Pak Hairil memiliki visinya masing-masing, dan ini yang saya pikirkan dan saya usulkan. Tapi tidak harus merubah visi yang telah ada kita ini, cuma sekedar masukan saja. Visi dari yang saya tawarkan adalah terwujudnya pelajar berakhlakul karimah yang berlandaskan iman dan takwa. Kenapa akhlakul karimah saya kedepankan, iman dan takwa saya kedepankan? Karena seiring perkembangan zaman Bapak Ibu, kita melihat sendiri karena perkembangan game yang sangat pesat. Dulu kita main game harus ke rental, ke PS, kemana. Sekarang kita mainnya sudah lewat HP kita. Anak-anak berinteraksi dengan bukan teman-teman di kampungnya, tapi dengan orang Jakarta, dengan orang mana luar negeri. Mereka mempelajari bahasa-bahasa yang tanda kutip berkonotasi tidak baik. Harapan saya bagaimana hal-hal negatif itu kita hapus, kita sedikit demi sedikit membiasakan hal-hal yang baik sehingga mampu mewujudkan pelajar yang berakhlakul karimah yang berlandaskan iman dan takwa. Itu yang menjadi landasan utama kita. Lalu yang kedua adalah berwawasan lingkungan. Mengapa lingkungan? Saya paparkan juga, saya masukkan juga karena lingkungan kita semakin lama semakin tidak sehat lagi secara keseluruhan.
polusi, sampah, udara dan lain-lain itu menjadi masalah bersama. Dan saya berharap lingkungan yang sedikit ini dari lingkungan Semada ini yang minimalis kita bisa memaksimalkan dengan seperti yang dilakukan oleh Bu Rofi, membuat greenhouse dan lain-lain. Saya berharap anak-anak kita itu berwawasan lingkungan, sekolah bersih dari sampah dan lain-lain. Ketika saya dulu menempuh pendidikan studi di Thailand, hal yang saya luar biasa peroleh itu adalah di setiap sudut tempat itu sedikit-sedikit tempat sampah, sedikit-sedikit, jarak berapa meter tempat sampah, banyak sekali tempat sampah disediakan. Tetapi juga ada dendanya, kalau nggak salah dulu 5.000 baht kalau membuang sampah sembarangan. Dan hal lain yang saya peroleh juga sangat sedikit, hampir tidak pernah saya melihat puntung rokok dimanapun saya hampir tidak pernah melihat puntung rokok. Yang ngerokok itu cuma tukang ojek yang saya lihat, tukang ojek. Yang guru, mahasiswa gak ada yang merokok. Luar biasanya itu. Tempat sampah di mana-mana, tidak melihat puntung rokok, dan di masing-masing ruangan selalu ada alat untuk mengukur tekanan darah maupun timbang badan. Jadi kesehatan itu benar-benar dinomorsatukan. Jadi masalah lingkungan itu kita juga perlu kita pikirkan. Juga inovatif, bagaimana kita membuat atau mewujudkan anak-anak didik kita itu inovatif. Tidak harus tentang iptek, tetapi juga banyak hal. Inovasi tepat guna itu bisa juga dilakukan. Berbudaya kearifan lokal, itu juga saya memimpikan anak-anak saya itu berbudaya berkearifan lokal. Banyak sekali tokoh-tokoh di SMA 2 ini yang sudah mencanangkan dan menggerakkan serta menggalakkan seperti Pak Harbianto dan lain-lain. Sangat diapresiasi banget sekali bahwa beliau-beliau ini mampu menjaga kearifan lokal dari daerah kita. Lalu juga saya berharap anak-anak kita juga berkewirausahaan. Mungkin ada anak-anak kita yang setelah lulus SMA sudah tidak melanjutkan sekolahnya lagi. Bagaimana kita membuat program-program seperti yang kemarin di Porsmada itu, membuat bazar dan lain-lain. Saya memimpikan anak-anak itu sudah aktif dan inovatif dalam membuat atau membuka lapangan pekerjaan yang baru. Banyak sekali alumni-alumni Semada itu yang sudah sukses menjadi YouTuber, menjadi konten kreator baik di TikTok maupun di lain-lain. Itu mereka penghasilannya jauh lebih tinggi dari kita. Oke, ini adalah aset Bapak Ibu Prakasa Perubahan. Di bagian aset ini kita melihat aset apa yang kita miliki di sekolah kita. Ada SDM, ada sarana dan prasarana finansial, itu bisa dijadikan aset bagi kita. Lalu tantangannya kira-kira apa saja yang kita hadapi? Ini saya melihat kesadaran murid untuk membiasakan budaya positif, berbudi pekerti luhur dan berakhlak mulia. Mungkin perlu kita perhatikan lagi sebagai tantangan kita untuk mengatasi hal-hal tersebut. Lalu aksi, dukungan dan kerjasama dari kepala sekolah, komite sekolah, guru, TU dan murid dalam pelaksanaan budaya positif. Lalu juga di bagian pembelajaran, ini juga kegiatan pembelajaran dan proyek P5 untuk memecahkan masalah. Nah, ini Bapak Ibu tahapan bagia. Mungkin tulisannya terlalu kecil, tapi yang utama adalah B itu membuat pertanyaan utama. Kita dari permasalahan, kita apa yang kita hadapi, kita buat pertanyaan utama. Lalu setelah itu ambil pelajaran. Apa yang dapat kita pelajari dari orang lain maupun rekan-rekan kita bisa menirunya. Lalu digali mimpi, cita-citanya ngapain Bapak Ibu? Kita mau membuat apa? Itu kita perlu juga atur atau rencanakan dan jabarkan rencana serta atur eksekusi. Kalau seperti ini mungkin tulisannya kecil, langsung saya tunjukkan. Ini saya berangkat dari permasalahan ini Bapak Ibu.
Oke, itu Bapak Ibu. Jadi saya melihat sebuah hal yang perlu kita pikirkan bersama. Anak-anak kita itu meskipun secara akademis menurut kita pas-pasan, tetapi untuk masalah agama itu dinomor satukan. Saya lihat di masjid sekolah kita pagi-pagi sudah ada yang sholat duha. Ini mereka saling gendong-mengendong yang tidak punya sandal karena aspalnya panas, mereka digendong karena tidak punya sandal. Mereka bahu-membahu ke masjid terdekat. Saya memimpikan nanti di sekolah kita itu dikelola bagaimana caranya, sama seperti di sekolah tetangga, kita memikirkan solusi untuk membentuk remaja masjid yang mengelola, mengatur, baik itu imam, muazin, dan lain-lainnya, pengelolaan dana, segala macam. Anak-anak kita persilahkan untuk mengelola. Sehingga tidak ada lagi anak-anak yang masih belum menunaikan sholat duhur maupun asar. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah prakarsa perubahan. Saya mencoba menyusun bagja dengan prakarsa perubahan, mengembangkan kegiatan untuk mewujudkan siswa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Cuma saya kendalanya, saya masih belum berkoordinasi dengan guru agama maupun juga takmir tanda kutip yang masih belum belum resmi, dan juga pengalaman rekan-rekan guru yang sudah menjadi takmir masjid. Kira-kira kita mau ngapain nanti? Dan ini yang saya buat pertanyaan utamanya. Mengapa masih ada sebagian siswa yang belum menunjukkan siswa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia? Pertanyaan kedua, apa yang harus saya lakukan agar murid SMA 2 bisa menjadi pribadi yang lebih beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia? Tindakan penyelidikan ini Bapak Ibu yang saya rumuskan, mencari penyebab mengapa masih ada sebagian siswa. Terus yang kedua, berdiskusi dengan guru agama, guru Rumadin, dan guru BK maupun juga guru-guru yang menjadi takmir di masjid di luar. Mengambil pelajaran siapa siswa, guru, dan tenaga pendidikan di SMA 2 yang rutin berjamaah di sekolah kita. Siapa siswa SMA 2 yang bisa menjadi role model di sekolah kita. Aset apa saja yang dimiliki oleh SMA 2 Sumeneb ini. Lalu kegiatan apa saja yang sudah berjalan yang dapat mendukung upaya-upaya tersebut. Tindakan penyelidikan ini mencari profil siswa, guru, dan tenaga pendidikan yang memenuhi kriteria ini Bapak Ibu. Itu yang saya pikirkan. Terus yang kedua, mencari profil-profil siswa yang dikenal oleh teman-temannya, yang menunjukkan akhlak baik, istiqomah, dan lain-lain. Lalu berdiskusi, bertukar pikiran, dan mencatat bagaimana profil tersebut dengan kesadaran dirinya mengamalkan nilai tersebut. Lalu yang terakhir, mencari tahu aset dan kegiatan apa yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan tersebut. Lalu di bagian gali mimpi, apakah kebiasaan-kebiasaan baru pada siswa kita untuk mewujudkan siswa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia sudah berjalan? Jadi saya punya pikiran, kira-kira apa yang saya bayangkan nanti kalau sudah itu tercapai. Ini saya membuat gambar deskripsi. Mungkin anak-anaknya sudah tidak usah disuruh-suruh lagi. Mungkin kita membuat suatu regulasi untuk mengatur itu dan lain-lain. Lalu jabarkan rencana. Pertanyaannya, langkah paling sederhana, kita mulai dari hal yang sederhana dulu Bapak Ibu. Apa yang bisa kita lakukan? Lalu kondisi situasi apa yang dapat mendukung usaha untuk mewujudkan itu? Lalu upaya-upaya yang dapat dilakukan agar kegiatan tersebut dapat berjalan secara ajib dan konsisten atau istiqomah. Ini adalah penyelidikannya, tindakannya, menentukan bersama-sama dengan guru agama, Madin, BK, dan pihak yang terkait untuk melakukan itu, melakukan pengamatan, survei, dan melakukan analisa. Diatur eksekusi Bapak Ibu, siapa saja guru dan unsur sekolah yang dapat dilibatkan, itu yang ada di pikiran saya. Kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan kegiatan tersebut atau membuat aturan tersebut? Siapa saja yang dapat mensosialisasikan kegiatan tersebut? Siapa yang bertanggung jawab untuk mencatat apabila ada pelanggaran dan lain-lain? Menyusun tindakannya, menyusun siapa saja yang akan dilibatkan, menentukan waktunya, menunjuk siswa dan menunjuk guru bagian tata tertib untuk mencatat pelanggaran apabila terjadi. Jadi itu Bapak Ibu, mungkin ada masukan dari rekan-rekan
kira-kira apa yang perlu kita lakukan untuk mewujudkan siswa yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, dengan dimulai dari hal-hal yang kecil seperti melakukan budaya-budaya positif, membiasakan hal-hal yang baik kepada anak didik kita. Mungkin ada masukan, kami persilahkan. Terima kasih Pak Edi. Sebelumnya saya minta maaf tadi terlambat untuk datang ke sini karena baru baca WA dan hari ini memang saya full, jadi tidak sempat di HP. Saya tertarik sekali apa yang dipaparkan sama Pak Edwin. Semoga yang calon guru penggerak ini menjadi guru penggerak banyak lagi di surga guru semua. Tadi sudah dipaparkan di depan dengan pendekatan IA atau IA. Di situ ada student focus ya. Tapi apa itu istilahnya saya lupa tadi. Tapi secara intinya adalah student focus. Nah di situ kalau memang ada student focus yang saya tanyakan, apakah itu guru tidak menjelaskan atau guru hanya memberi tugas atau guru hanya memberikan buat anak-anak kelompok. Jadi anak-anak itu setiap harinya sudah di sini hampir sampai 3:30 anak-anak malamnya berkelompok. Karena setiap guru mapel itu memberikan tugas secara kelompok. Hari Sabtu pun, hari Minggu juga berkelompok. Malam-malam berkelompok sampai saya itu ditelepon sama wali murid. Kenapa kok sampai malam-malam? Kenapa kok sampai tidak ada liburnya anak-anak? Apakah itu yang dinamakan dengan student focus? Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi juga menayangkan ada puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Kalau puisi saya aku melihat Semada. Saya melihat Semada, tapi saya melihat Bapak Edwin menjelaskan di depan, tapi saya melihat Semada. Saya melihat Bapak Budi setiap hari ada di depan, tapi saya lihat adalah saya lihat Semada. Mari kita sebagai warga Semada kita bersatu, tidak usah saling menyalahkan. Kita harus banyak-banyak koreksi diri. Kita tidak perlu bergeng-geng. Ada geng yang P3K, ada geng BTP, ada geng senior. Ayo kita hapus itu. Sayangnya ini cuma sedikit yang ikut seadanya. Itu ada rapat saya akan ngomong lagi Pak Edwin. Saya akan membuat puisi Aku Melihat Semada itu. Terus itu yang kedua. Yang ketiga, maaf digorongin. Yang ketiga tadi di misi Pak Edwin ada kewirausahaan. Apa saya tidak tahu. Yang pertama saya juga tidak ikut karena saya ke UNESA mengantarkan proposal untuk yang acara besok malam atau besok hari Jumat. Itu ada kewirausahaan. Apakah Pak Edwin sudah menjelaskan tentang kewirausahaan yang ada di SMA? Itu, terima kasih Bapak. Luar biasa. Luar biasa sekali komentar dan pendapat dan juga pertanyaan dari ibu kita, Ibu Lilis. Mungkin barangkali ada tanggapan ataupun usul saran dari bapak-bapak senior di sini dan juga junior yang muda-muda, yang energik. Mungkin ada masukan ataupun saran yang lain. Mungkin Pak Burhan atau silakan Pak. Terima kasih Pak Edwin atas kesempatan bagi saya. Terus terang, Semada ini banyak potensi, banyak program yang disusun maupun ingin disampaikan oleh guru, murid maupun dari tenaga kependidikan yang lain. Nah, dengan banyaknya potensi, tentunya kita perlu untuk menampung aspirasi itu, kita kelola, kita organisir, sehingga potensi-potensi ini bisa mengarah ke hal-hal yang positif tentunya. Saya kebetulan ini ada Pak Budi, yang mungkin juga bisa mendorong nanti. Saya memang kalau berkomunikasi dengan kepala sekolah itu jarang komunikasi langsung, tapi lewat WA. Saya menginginkan
dari berbagai potensi ini mari kita tampung dalam kegiatan penyusunan rencana kerja kita. Alhamdulillah ada respon, beliau akan mengadakan nanti, entah kapan kita tunggu. Dan yang ke Pak Budi, saya harapkan juga bisa mendorong hal itu bisa dilakukan, Pak. Karena banyak hal yang mungkin bisa kita gali, bisa kita koordinir dari berbagai potensi yang ada. Jadi yang penting potensi itu kita selaraskan, kita tampung bersama dalam program yang akan kita lakukan sehingga kita bisa bergerak bersama-sama. Seperti yang disampaikan Pak Edwin tadi, sosialisasi tentang berbagai potensi itu perlu kita sosialisasikan kepada berbagai pihak yang terlibat, baik di intern sekolah maupun dengan wali murid, sehingga kita benar-benar bisa bergerak menuju hal yang baik. Terima kasih Pak Edwin. Makasih banyak atas masukan maupun tanggapan dari Bapak Burhan terkait masukan-masukan. Mungkin nanti alhamdulillah sudah ada Bapak Wakasek Kesiswaan di sini, mungkin juga bisa diteruskan ke Bapak Kepala Sekolah. Saya menanggapi terkait yang tanggapan ataupun pertanyaan dan komentar dari Ibu Dinis terkait keberpihakan kepada murid, apakah itu termasuk students oriented? Seperti itu, kita sering memberikan tugas kelompok. Mungkin Bapak Ibu, mungkin ya yang saya tahu, saya harus berdiri di tengah-tengah. Mungkin di guru tersebut mungkin memiliki tujuan yang ingin dicapai, cuma mungkin anak-anak ketika melaksanakan atau mengeksekusi sebuah pekerjaan bersama mungkin tidak melihat waktu. Tetapi Ibu Lilis, untuk saya pribadi Ibu, saya memang betul di kelas 10 6 saya membuat namanya grup Tanian Lanceng. Tanian Lanceng itu apa Bapak Ibu? Jadi saya dari ke-8 siswa ranking besar, saya menyuruh anak-anak itu memilih anggotanya sendiri, memilih circle-nya sendiri, memilih yang sefrekuensi untuk saling berbagi ilmu apabila menemui kesulitan belajar. Dan itu bisa dilakukan secara online maupun juga tatap muka. Jadi alhamdulillah, mungkin kalau ibu-ibu di sini yang mengajar kelas 10, insya Allah di kelas 10 6 itu hampir 99% itu, nggak tahu ya, wallahu a'lam. Tapi saya selalu cek terus, hampir nggak ada ketinggalan tugas. Itu ilmu itu dapat dari mana? Saya ATM, amati, tiru dan modifikasi dari yang Bu Muti lakukan. Jadi mungkin itu saya membuat kelompok-kelompok seperti itu. Tetapi kalau saya pribadi sebagai guru mata pelajaran bahasa Inggris, Bapak Ibu, untuk tugas kelompok itu saya tidak lakukan karena keobjektivitasannya itu kurang akurat menurut saya. Tapi mungkin di guru yang lain mungkin dirasa perlu untuk menumbuhkan kegotong royongan dan kerjasama. Di tugas yang sekarang, kebetulan saya sekarang mengajar materi tentang analytical exposition, saya tidak mau anak-anak saya itu hanya menyusun, mungkin karena teksnya ini agak susah, saya membuat kelompok, tetapi anak-anak itu bisa bekerja sama dengan Google Docs. Anak-anak menyusun sendiri, berkolaborasi secara online, bukan secara tatap muka. Dan ini mungkin menjadi catatan buat kita, agar kita itu jangan terlalu memberikan tugas yang sampai menyita waktu sampai anak-anak pulangnya malam, karena itu juga sangat mengkhawatirkan. Kita tahu bahwa anak-anak kita itu rumahnya bukan di kota juga. Ada yang anak saya ada yang di Batang-Batang, ada yang di Dasu, ada yang di Langsar, Bluto dan lain-lain. Itu menjadi catatan buat kita karena ini direkam. Mungkin harapan saya nanti teman-teman yang tidak hadir di kegiatan kita ini juga dapat menyimak dan menjadi catatan penting untuk tidak terus-terusan membuat tugas kelompok yang menyita waktu anak-anak. Terkait juga masalah kewirausahaan, langkah apa, langkah kecil apa yang saya lakukan? Kalau saya Ibu, karena saya fokus saya guru mapel bahasa Inggris, hal yang saya dorong kepada anak-anak
minimal anak-anak kelas 10 itu saya memotivasi anak-anak saya. Ini loh pendapatan Pak Edwin dari konten kreator. Bulan ini, sekarang bulan Februari, Pak Edwin sekarang cair 1.400.000 dari YouTube, dari Shopee afiliasi 900, dari Tokopedia kecil 50.000 karena tidak begitu banyak peminatnya. Dengan mendorong dan memberikan motivasi seperti itu, harapan saya kepada anak-anak saya itu termotivasi untuk juga memiliki entrepreneurship, sehingga mereka tidak hanya dengan jualan online maupun juga hal-hal yang lain yang dapat menumbuhkan kewirausahaan itu dapat dimaksimalkan. Ada banyak opsi yang dapat kita lakukan. Sekarang zaman modern, mungkin anak-anak belum tahu, tetapi setelah kita buka pintunya, setelah kita perkenalkan, mungkin anak-anak kita juga tertarik untuk menekuni bidang tersebut. Itu Ibu Lilis, mohon maaf. Mungkin yang lain masalah Marsmada, saya sangat setuju sekali. Bu Lilis ini penyanyi Pak Ali, luar biasa. Jadi kalau misalnya membuat puisi ataupun aku melihat Semada itu benar-benar luar biasa. Kita sudah dapat bukan bantuan ya, ada salah satu teman kita yang sudah membuat Marsmada. Mungkin dari Bu Lilis kita akan melihat juga karya Bu Lilis, aku melihat Semada. Mungkin ada masukan lain Bapak Ibu? Ya Mbak. Ya Pak. Ya. Ada Pak. Oke Bapak Ibu, ini adalah kalimat terumpang Bapak Ibu. Kalimat terumpang ini adalah apa yang kita impikan dari anak-anak kita. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang sudah saya sodorkan kalimat terumpang. Nanti Bapak Ibu silakan isi, saya bagikan. Kita inginnya anak-anak itu seperti apa? Kita percaya bahwa murid kita itu memiliki potensi apa saja. Di sekolah kita itu mengutamakan apa? Murid sekolah kita itu sadar betul bahwa apa? Silakan Bapak Ibu isi. Lalu kita warga di sekolah ini yakin untuk ngapain? Apa cita-cita kita? Nomor 6, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apa yang menurut kita yakini, apa yang kita penting. Silakan Bapak Ibu isi, saya bagikan. Kalau yang sudah ngisi, tidak usah ngisi lagi. Mohon maaf Pak, gue kan sudah ngisi ya? Ini belum. Oh iya sudah ya, sorry. Apa? Ya. Silakan Bapak Ibu mengisi kalimat terumpang itu dari hal-hal yang sederhana yang Bapak Ibu pikirkan, dari hal-hal yang sederhana yang Bapak Ibu terlintas di pikiran Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu komunikasikan. Nanti di akhir sesi ini, setelah acara ini selesai, saya akan analisa dan saya akan pelajari untuk dibuat kesimpulannya dan akan dilaporkan ke Bapak Kepala Sekolah maupun juga kepada pengajar praktik saya. Ada sebagian sudah ngisi Pak. Berapa menit ini harus mengerjakan Bapak? Dan harus memberikan batas waktu misalnya. Bu. Kita sekarang jam 10 lewat 2, kita selesai jam 10.15. Ya Bapak ya. Boleh. Tapi yang kalau bisa diisi Bu, ada yang ini ada sebagian yang sudah setor ke saya dan juga setor secara Google Form. Yang setor Google Form itu ada banyak. Yang di saya ini sudah ada Pak Asmat, Pak Ainur Insan. Ini diisi berapa karakter Bapak? Bebas Bu. Bu Rizka, Pak Harwi, Bu Muti, Pak Rifki dan Bu Anna Fatul. Makasih Bu Anna.
yang punya jam ya? Hah? Punya jam. Ini tunggu Pak, kamarnya ini. Kemarin. Tapi saya sudah panggil siswa ini. Habis ini selesai kok Bapak Ibu. Yang penting diisi Bu. Makasih banyak Pak. Nasinya cukup nggak? Dia tuh cukup nggak? Jumlahnya cukup nggak? Cukup. Makasih banyak Pak Budi. Karena ada sebagian yang sudah setor, kalau seandainya saya buat kesimpulan. Baik Bapak Ibu, di sini sudah ada banyak yang sudah menyetorkan kalimat rumpang terkait cita-cita untuk murid, dan di sini saya sudah ada beberapa teman-teman yang sudah saya baca, dan kurang lebihnya sama. Kita memimpikan anak-anak kita itu memiliki akhlak dan adab yang baik serta bisa memperoleh kebahagiaannya. Jadi meskipun anak-anak kita itu sebenarnya, meskipun anak-anak kita tuh besar kayak orang dewasa, sebenarnya hakikatnya mereka itu masih anak-anak. Saya kemarin mengajak camping mereka malam-malam di dalam tenda, bercandanya kayak anak kecil. Jadi kita memimpikan anak-anak itu ya di sekolah kita itu bahagia, tetapi selain itu juga mampu mencapai prestasi akademik yang maksimal. Terus juga kita percaya bahwa murid ini adalah individu yang unik, di mana mereka mampu memberikan warna pada kehidupannya sendiri. Saya sangat setuju dan rata-rata teman-teman juga sepakat dengan hal ini. Di sekolah kita itu mengutamakan adab. Ini dari salah satu teman kita. Adab memang penting Bapak Ibu, karena ada yang bilang adab itu lebih tinggi dari ilmu. Tetapi juga ilmu
juga harus kita miliki. Bukan berarti adab itu selalu di atas ilmu, karena dengan ilmu kita bisa menjadi orang yang beradab. Kita bisa beradab itu karena kita sudah mempelajari sopan santun dan lain-lain. Makasih Bu. Terus juga kita sepakat bahwa murid kita itu sadar betul bahwa adalah adab itu terlebih dahulu, baru ilmu. Oke, kita sepakat itu. Warga di sekolah ini yakin untuk melakukan perubahan besar demi keberlangsungan dan kebersamaan bersama. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa untuk melakukan perubahan besar dibutuhkan usaha yang tidak mulus dan mudah. Sepakat sekali Bapak Ibu, memang butuh perjuangan, pengorbanan, dimulai dari hal-hal kecil untuk mengubah hal-hal yang besar. Jadi itu yang dapat saya simpulkan. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir di kegiatan pendampingan individu ini, di diskusi kita kali ini. Mohon maaf apabila Bapak Ibu sudah tidak mengajar di kelas karena acara kita ini saya apresiasi. Semoga dari pertemuan ini kita dapat memperoleh manfaat. Untuk waktunya saya kembalikan ke Oke. Jadi terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bisa diskon di sini Bapak Ibu. Selesai nggak selesai Pak? Iya nanti.